Shalom jemaat Tuhan, dimanapun saat ini berada. Kita akan masuk dalam ibadah online di minggu pertama bulan Mei 2020. Dalam situasi yang saat ini ada, kita yakin dan percaya semua dapat berlalu dan kita dapat kembali dikumpulkan di gereja ini untuk kembali bersama-sama memuji memuliakan nama-Nya. Dan saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan dan akan menerima perjamuan kudus. Kita akan angkat satu pujian yang berkata, dari Getsemani dengan duka dan sampai bukit Golgota. Getsemani dengan duka dan sampai bukit Golgota. Yesus di tengah orang durhaka ditinggal oleh muridnya. Bagiku dia pikul salib, bagiku dia tanggung siksa, supaya putus rantai dosa. Dia cinta bagiku. Dilatus keluar pintu puri, dilatus keluar pintu puri, dijunjung mahkota duri. Siap penuh darah wajahnya, menanggung sakit bagiku. Bagiku dia pikul salib, bagiku dia tanggung siksa, supaya putus rantai dosaku. Dia cinta bagiku. Jalan ke bukit Golgota, antara orang berjuta. Sion lagi diludahi pukul, menanggung hina bagiku. Bagiku dia pikul salib, bagiku dia tanggung siksa, supaya putus rantai dosaku. Dia cinta bagiku. Atas bukit dalam huru hara, atas bukit dalam huru hara, dia dipaku tak bersuara. Sion sengsara tumpahlah darah bagi saudara dan saya. Bagiku dia
Bagiku dia tanggung siksa, supaya putus rantai dosaku. Dia cinta bagiku, dia cinta bagiku, dia cinta bagiku, dia cinta bagiku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kita buka hati kita buat firman yang diberitakan sebentar. Biar Roh Kudus menjamah setiap hati yang hadir. Haleluya Yesus. Berikan beberapa detik waktu untuk Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai pagi ini kami ada. Kami tahu anugerah Allah luar biasa bagi kami sekalian. Kami dipelihara, kami diluputkan dari segala penyakit yang sedang berterbangan di negeri kami. Kami ada dan kami sehat. Kami tahu Allah punya rencana yang amat besar bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu kepada kami, buat pemeliharaanmu kepada kami. Sekalipun kami tidak bisa bersama-sama dengan jemaat dalam satu ruangan, tapi kami percaya dimanapun mereka berada, ketika mereka mengikuti ibadah online pada pagi ini Tuhan, mereka akan diberkati, mereka akan dikuatkan, mereka mempunyai pengharapan yang tidak pernah berhenti, karena Allah sumber segala-galanya. Urapi setiap yang mendengar, urapi hamba-Mu dalam pemberitaan firman hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi dimanapun kalian berada. Bapak dan Ibu, saya berharap selalu berada dalam kekuatan, pemeliharaan dan kesehatan Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, puji Tuhan, sampai pada hari ini saya belum mendengar ada jemaat GSI terutama kena COVID lalu meninggal. Tuhan baik bukan? Saya percaya setiap saudara yang berada di depan ibadah online ini, saudara akan berkata, Tuhan Yesus baik bagi saya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dengan penuh kerinduan saya menyapa saudara. Shalom, diberkatilah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan dan kita percaya bahwa COVID ini tidak akan berlanjut lama di negeri kita. Mudah-mudahan doa kita sampai terakhir bulan ini semua sudah selesai. Puji Tuhan, dan kembali hari ini kita masuk dalam ibadah online pagi ini di hari pertama, minggu pertama di bulan Mei 2020. Banyak hal yang sudah kita hadapi selama hampir 5 bulan, tapi Tuhan melewatkan kita sampai hari ini. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk pemberitaan firman yang akan kita dengar dan akan kita terima dari dalam Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang 48. Saudara yang berada di ibadah online boleh membuka Alkitab, biasakan seperti biasa. Kita tetap menjadi pegangan adalah firman Allah yang ada di Alkitab, jadi tidak terusik dengan yang lain. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan ayatnya ke-49. Saya akan membacakannya buat saudara pada pagi hari ini. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu.
mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rapalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di situ?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi, kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias atau Yesus, Juru Selamat atau Kristus, harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepadamu, kepada segala bangsa di bumi mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi." Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan datang kepada kita dengan saya memberikan tema, ya, damai sejahtera Kristus buat aku. Temanya sederhana, supaya yang tua-tua yang belum mengerti banyak juga mengerti gitu. Damai sejahtera Kristus bagiku, bagi aku, bagi kita, bagi saudara semuanya. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dari tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab, di sini kita melihat Yesus menampakkan diri kepada semua murid Tuhan Yesus. Nah, saya mau katakan begini, Yesus menampakkan diri, bukan penampakan. Saudara, kita seringkali dengar banyak berita yang saya tidak tahu benar atau tidak. Tapi berita itu nggak sama dengan Alkitab. Beritanya misalnya contohnya, kami melihat di sebuah gunung di daerah Manado. Nih, beberapa waktu yang lalu. Di sana mereka melihat ditampakkan diri itu oleh Maria yang sedang menangis. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, penampakan dengan waktu Yesus menampakkan diri itu berbeda. Saya boleh katakan gini deh, penampakan saya belum pernah baca di dalam Alkitab ada kalimat penampakan. Tapi Yesus menampakkan diri ada ketika Yesus sebelum naik ke surga. Dan dia kelak akan menampakkan diri lagi waktu dia kembali ke dunia ini mengangkat saudara dan saya. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, masalah penampakan saya pikir jemaat jangan dibesar-besarkan, ya. Masalah penampakan enggak perlu dibicarakan. Mari kita bicarakan saat ini masalah di mana ada Yesus dan di mana ada Roh Tuhan, di sana ada damai sejahtera. Karena damai sejahtera ini enggak bisa diberikan oleh dunia kepada kita, ya. Tidak ada damai sejahtera yang bisa menolong manusia yang dari dunia ini. Saya berikan contoh seperti ini. Ada orang berkata begini, kalau duit saya banyak, kalau usaha saya lancar, kalau semua berjalan dengan baik, saya bahagia, itu damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi,
itu nanti kita lihat waktu berjalan terus, ketika terjadi sesuatu, mereka akan berkata, mana damai sejahtera? Berarti yang mereka alami kebahagiaan itu sementara, itu bukan datang damai sejahtera yang Tuhan berikan. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu adalah damai yang kekal, damai yang kita bisa menghadapi situasi. Nah, saya membawakan mengenai damai sejahtera ini karena saya melihat situasi. Ya, beberapa waktu lalu saya melihat ada perkataan, mari kita demo besar-besaran kepada presiden kita gitu ya. Karena gara-gara presiden katanya, maka terjadilah ekonomi yang seperti ini, yang sulit seperti ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, saya mau katakan, di dalam hati-hati yang mengajak demo itu gak ada damai sejahtera Tuhan. Kita gak melihat jauh. Kita melihat lingkungan kita aja susah. Tapi kalau kita mau perhatikan dan kita mengangkat mata dan wajah kita jauh dari negeri ini, banyak orang lebih menderita loh dari kita. Makanya setiap kita makan, mengucap syukurlah, masih ada hidangan yang pantas di meja kita. Masih ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Saudara tahu di Amerika sana ada daerah yang bernama Ekuador, boro-boro makan enak, mayat bergelimpangan di jalan, ya, mayat dibungkus-bungkus plastik, nggak ada lagi tempat kubur. Pemerintah sampai rakyat jelata menangis. Mau seperti apa mereka? Untung Indonesia nggak kayak gitu, ya. Indonesia ini masih jauh lebih baik. Dan kalau kita lihat berita juga, kita bertambah hari situasinya bertambah sembuh, ya. Belakangan ini sudah nggak ada lagi yang kelihatan parah-parah lalu mati gitu. Mudah-mudahan Tuhan menolong kita sampai Mei ini aja semua selesai dan kita mulai lagi dengan pembaharuan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau ada damai sejahtera yang Tuhan bilang, aku berikan kepadamu damai sejahtera. Waktu dia menyapa murid, dia menyapa dulu dan memberikan kata, damai sejahtera aku tinggalkan bagi kamu. Ini bukan hanya kepada murid-murid pada 2000 tahun lalu, bagi saudara. Kalau kita melihat situasi, perasaan apa yang ada pada kita? Ngeri, takut, situasi gak menguntungkan, ya. Banyak hal yang tidak menjamin hidup kita di tengah-tengah dunia sedang kita hadapi. Tuhan menyapa kita hari ini. Ingat, aku adalah damai sejahtera. Ya, damai sejahtera Tuhan itu tetap di dalam segala situasi. Saya ingat suatu saat ketika Pak Yosua dalam keadaan sakit banget gitu ya. Mungkin kita yang ada di dekat dia gak bisa rasa sakit, tapi dia bilang satu kalimat itu yang saya ingat. Saya mau pulang karena saya udah lelah. Saya capek, saya mau pulang. Saya nangkap apa yang dia mau. Saya nangkep bahasa dia. Dia mau pulang ke rumah Tuhan karena di sana penuh dengan damai sejahtera. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan saya nangkep juga dalam hidupnya ada damai sejahtera Tuhan. Maka ketika dalam keadaan yang sangat-sangat menderita, dia tidak terlalu banyak ngeluh. Dia hanya bilang, saya mau pulang karena pemberi damai sejahtera yang memberikan damai sejahtera dalam hidupnya, nanti dia akan ketemu di sana damai selama-lamanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, damai sejahtera ini amat perlu bagi kita orang percaya, supaya ketika kita menghadapi masalah-masalah ketakutan di bumi ini, waktu Tuhan Yesus berkata damai sejahtera aku berikan kepadamu, itu situasinya juga sangat menggoncangkan. Karena salah-salah orang yang percaya Yesus saat itu akan dibantai dan dipotong karena mereka dikejar,
karena kepercayaan mereka enggak aman gitu ya. Mereka dikejar dan ini mereka berada di satu ruangan yang semua ruangan itu pintu-pintunya terkunci. Enggak boleh kedengaran. Mereka menyanyi, enggak boleh kedengaran. Mereka berdoa. Mereka dalam ketakutan. Segala pencarian mereka juga dalam kegoncangan. Karena mereka dikejar-kejar dengan keadaan waktu itu. Tidak ada lagi keamanan, kedamaian yang ada pada mereka. Yesus tahu apa yang sedang dihadapi oleh para murid-muridnya. Ketakutan yang sedang mereka hadapi. Saya percaya kalau mereka tidak takut, Petrus yang kuat dan kokoh itu tidak berkata begini ketika dia ditanya dengan dayang-dayang yang kecil. Ia salah satu pengikut Yesus. Tapi dia menjawab apa? Aku nggak kenal dia. Sampai 3 kali. Aku nggak kenal dia. Dengan lain kata, saya tidak tahu siapa orang yang disalibkan itu. Aku nggak kenal dia. Kenapa terjadi kayak gitu? Karena mereka dalam kegoncangan yang amat parah. Minggu lalu saya berbicara tentang orang yang berjalan menuju ke Emmaus. Kenapa mereka pergi meninggalkan tempat di mana sedang mereka hadapi lalu menuju ke desa yang bernama Emmaus? Karena mereka mengalami kegoncangan. Mereka mengalami ketakutan yang amat sangat. Murid-murid yang kita lihat, yang kita baca pada pagi hari ini juga mengalami ketakutan yang amat sangat. Sehingga mereka kunci pintu, begitu rapat mereka kunci pintu itu. Sehingga suara mereka gak terdengar di luar dari rumah itu. Jemaat sekalian yang Tuhan kasih, keadaan yang sangat menyedihkan buat mereka. Hati mereka tergoncang, pikiran mereka terganggu saat itu. Tuhan datang kepada mereka. Yang pertama kali Tuhan berikan kepada mereka apa? Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, damai sejahtera itu yang Tuhan berikan pada kita membuat kita tuh mampu, membuat kita tuh kuat. Bukan uangnya yang banyak ya, tapi membuat kita kuat. Banyak orang punya uang banyak, tapi enggak kuat mereka. Toh akhir hidup mereka lari dan bunuh diri. Banyak orang punya kemewahan, tapi itu tidak kuat bagi mereka. Damai sejahtera Tuhan membuat kita tenang menghadapi situasi walaupun sangat buruk sekalipun. Kita membutuhkan ini dari Tuhan. Dan Tuhan tahu itu bukan hanya untuk orang-orang percaya masa lalu, tapi buat saudara yang ada di depan online yang sedang mengalami ibadah hari ini. Damai sejahtera Tuhan akan berikan kepada kita sekalian, sebagaimana Tuhan berikan kepada mereka yang berkumpul dalam satu rumah terkunci. Tuhan juga akan berikan itu kepada kita sampai kita ketemu dengan Tuhan Yesus, supaya engkau kuat di waktu usahamu goncang, supaya engkau kuat di saat engkau mengalami sakit, supaya engkau kuat di saat gelombang dunia ini datang. Ketika badai datang di tengah-tengah dunia ini, engkau tetap kuat sampai menutup mata bersama-sama dengan Tuhan di dalam damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini Tuhan akan berikan kepada setiap orang. Dan saya berdoa biar damai sejahtera ini turun bagi rumah tangga anak-anak Tuhan, sehingga hati-hati dari anak-anak Tuhan jangan punya hati yang buruk, tetapi mempunyai hati yang penuh dengan damai sejahtera, hati yang cinta Tuhan lebih dari semua. Enggak jadi anak-anak Tuhan yang suka ngomel, yang ngoceh aja enggak berhenti-berhentinya, enggak bersuka cita gitu. Saya berdoa biar damai sejahtera ini memberkati saudara sekalian, sehingga saudara bersuka cita di tengah-tengah kesulitan apapun yang sedang kita hadapi. Tuhan memberkati kita hari ini, dan kekuatan Tuhan menyertai kita, terutama melalui ajaran Tuhan Yesus yang berkata di dalam Alkitab, waktu Tuhan masih di bumi ini, Tuhan memberikan satu pelajaran kepada manusia di bumi yang percaya akan Tuhan. Lakukanlah setiap kali engkau makan dan minum, engkau memperingati aku sudah mati bagi kamu. Nah, sebentar kita akan menerima perjamuan.
Dan perjamuan akan diambil bagi saudara sekalian yang ada dalam ibadah online ataupun yang berada di luar gereja, yang sudah mengambil roti perjamuan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Roti dan anggur yang Tuhan ajarkan bukan makanan minuman yang rutinitas, tapi roti dan anggur ini melambangkan Yesus berkata, ketika kamu makan, ketika kamu minum, kamu ingat aku menderita lebih daripada kamu. Ketika kamu makan dan minum, kamu mengerti pengorbanan Yesus terlalu besar bagimu. Pengorbanan Yesus tidak akan pernah berhenti. Darah yang telah ditumpahkan bagi manusia di bumi, termasuk bagi kita, itu juga yang memberikan kita kekuatan roh di dalam kita, sehingga ketika apapun yang kita hadapi, kita tahu Dia sudah memberikan kekuatan kepada kita melalui kematiannya di Golgota. Kuasanya tak pernah berubah. Mari kita angkat pujian bagiku dipikul salib. Kemudian kita siapkan hati untuk menerima bagian perjamuan yang Tuhan sudah siapkan pagi hari ini. Berkati roti dan anggur ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga waktu jemaat makan dan minum, jemaat diberkati dengan kekuatan roh di dalam Tuhan. Mereka tidak akan mengingkar lagi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus bagi kami, yang memberikan kepada kami damai sejahtera melalui korban-Mu di bukit Golgota. Berkati dan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang mengambil perjamuan silakan maju ke depan. Ku salib bagiku Dia tanggung siksa, supaya putus rantai dosaku. Dia cinta bagiku. Yang sudah makan dan minum di sini, tidak usah ambil lagi buat bawa pulang, kecuali buat keluarga. Bagiku Dia tanggung siksa, supaya putus rantai dosaku. Dia cinta bagiku Dia pikul salib. Bagiku Dia tanggung siksa, supaya putus rantai dosaku. Dia cinta bagiku. Jemaat yang berada dalam ibadah online atau yang sedang mengikuti ibadah online, mari kita angkat roti kita di atas tangan kanan kita. Lihat Yesus di atas kayu salib. Dia berkata, sudah genap, sudah selesai. Itulah jawaban Yesus di kayu salib. Sudah selesai menyelesaikan masalah hidup manusia yang akan menuju kepada kematian yang kekal. Tapi hari ini ketika Dia berkata, sudah selesai dan kau percaya, dosamu diampuni, terjadilah persekutuan dengan Tuhan, dan engkau kembali kepada Tuhan. Dosamu sudah diampuni. Lihat Yesus di atas kayu salib. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat ajaran-Mu kepada kami, agar kami jangan menjadi lemah di tengah perjalanan.
agar kami jangan menjadi sakit dan susah di tengah perjalanan. Tapi kami tahu bahwa kuasa-Mu tidak akan pernah berubah. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dan dengarkan firman Allah yang datang kepada kita sekalian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dalam nama Tuhan Yesus. Dengan percaya, angkatlah tanganmu. Biar kau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami, sehingga kami masih hidup sampai pada hari ini. Kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami sampai kami masih boleh menerima perjamuan dalam bulan Mei ini. Inilah kekuatan kami. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang berada di tengah-tengah bumi ini, yang masih mengalami masalah seperti lain orang. Tetapi kami percaya melalui persekutuan kami dengan Tuhan, hubungan kematian-Mu mengalir di dalam kami. Maka kami akan kuat menghadapi segala yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus, kami akan melihat Tuhan yang baik, penuh dengan kemuliaan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tetap dalam posisi berdiri. Kita satukan hati berdoa buat mereka yang berulang tahun. Kami berdoa buat mereka yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin dan minggu ini. Berikanlah kepada mereka kekuatan dari waktu ke waktu Tuhan, biar mereka dapat menikmati usia yang Tuhan berikan kepada mereka, bahwa mereka tetap diberkati di sepanjang perjalanan hidup mereka. Usaha, pekerjaan, langkah-langkah mereka diberkati. Apapun yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya negeri kami mulai pulih dan akan pulih dengan sempurna. Kami percaya segala penyakit Tuhan halaukan dari tengah-tengah bangsa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga rakyat kami boleh bekerja seperti biasa. Seluruh pemerintahan kami bisa berjalan dengan baik. Berkati negeri kami Indonesia. Ini doa kami saat ini Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Kami percaya melalui doa-doa yang kami naikkan ke hadapan Tuhan, maka berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat ekonomi, berkat damai sejahtera turun bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini sahabatmu berdoa buat tangan-tangan yang memberikan persembahan, baik melalui rekening ataupun persembahan lainnya. Tuhan memberkati mereka yang menunjang pelayanan dalam nama Yesus. Ataupun mereka memberikan persembahan perpuluhan juga melalui rekening yang sudah disiapkan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati persembahan mereka, sehingga itu menjadi berkat yang besar bagi pelayanan, juga bagi keluarga mereka, karena janji Tuhan menyertai dan memberkati setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terjadilah penggenapan firman dalam hidup kami dari hari ke hari. Pada akhirnya jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan berkat-Nya, memberkati keluargamu,
memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan usahamu. Dan terimalah damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.